saya juga bingung itu Pak Bambang. Ya. Saya juga bingung. Kenapa pindah partai, pindah dapil bisa jadi. Iya. Saya juga bingung itu. Tapi saya juga dilandaskan oleh kerja keras. Ya. Tidak mungkin saya jadi lagi ini tanpa kerja keras. Ya. Jadi yang saya lakukan untuk meraih sebuah kursi Ya. kemenangan di pemilu 2019 itu dengan cucuran keringat yang jelas. Ya. Pagi sampai malam terus-menerus itu berkonsolidasi. Berkonsolidasi. Sampai berhari-hari mungkin kurang tidur itu saya lakukan. Dan alhamdulillah membuahkan hasil gitu ya. Membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana wawancara ini akan kami lakukan untuk menyusul buku sebelumnya yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sudewo STMT. Beliau adalah anggota DPR RI yang lahir di Pati 11 Oktober 1968. Apa kabar Pak Sudewo? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat senior. Pak Bambang Sadono gimana kabar? Iya, ini alhamdulillah ini ya mengurusi media online ini. Pak Sudewo mungkin bisa mulai diceritakan ya ketika kuliah di S1 di UNS walaupun aslinya dari Pati, kemudian S2 di Teknik Pembangunan Universitas Diponegoro, pernah merintis karir sebagai PNS, nanti kalau betul bisa diceritakan. Nah, kemudian memilih terjun di bidang politik, menjadi anggota DPR RI, saat ini sudah kalau tidak salah periode yang kedua atau mungkin ketiga, nanti mohon silahkan diceritakan. Monggo Pak. Ya, saya pertama kali kuliah di Solo, di Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Teknik Sipil, Angkatan 88, lulus 93 awal, kemudian bekerja di swasta, di PT Jaya Konstruksi, akhir tahun 93 ikut seleksi penerimaan pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum, kemudian awal 94 SK sebagai pegawai negeri, tetapi dalam perjalanannya di tahun 2006 mundur karena terjun di dunia politik di Partai Demokrat pada saat itu, dan 2009 alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR RI. Pada periode 2009-2014, kemudian pada pemilu 2014 saya gagal masuk Senayan lagi. 2019 ikut lagi dari Partai Gerindra.
alhamdulillah terpilih. Ya. Pada saat periode 2009-2014, saya dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7, Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. Ya. Tetapi yang kali ini, periode 2019-2024, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Ya. Ketika saya menjadi pegawai negeri di tahun 1999, saya melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro, yaitu di jurusan Magister Teknik Pembangunan Kota. Pada saat itu, pembimbing tesis saya, Rektor Undip, Profesor Eko Budiarjo. Oh, nah, itu iya. tidak terlupakan. Itu. Ya. Jadi lulus S2 itu sebelum masuk di DPR, Pak ya? Sebelum masuk DPR, masih sebagai pegawai negeri. Ya, Mas pegawai negeri. Nah. Ini yang menarik. Mengapa tiba-tiba terinspirasi untuk masuk politik? Sebenarnya mengalir ya, tanpa ada perencanaan terlebih dulu. Pada saat pemilihan Bupati Karanganyar tahun 2002, saya maju sebagai calon bupati. Pasangan saya Pak Yuliatmono. Yang sekarang beliau menjadi Bupati Karanganyar. Tapi belum beruntung saat itu. Yang terpilih Bu Rina, pasangan dengan Pak Sri Sadoyo. Jadi ada 3 pasang calon bupati, wakil bupati. Saya tidak terpilih, hanya mendapatkan 8 suara. Bu Rina kalau nggak salah 24, kemudian yang satunya itu Pak Gunadi mendapatkan 12 suara. Saat itu masih pemilihan dewan. Pemilihan secara tidak langsung. Nah, dari situ kemudian banyak sekali kegiatan politik yang saya lakukan sampai pada persimpangan jalan. Saya harus tetap melanjutkan sebagai pegawai negeri atau ke politik. Dan pertimbangan yang saat itu akhirnya saya memilih terjun di partai politik. Pada waktu itu memang Partai Demokrat sedang puncak-puncaknya, Pak, kalau nggak salah ya. 2009. Betul sekali. Puncaknya di pemilu 2009, ketika Pak SBY menjadi presiden. Jadi pertama kali digulirkan program BLT, bantuan langsung tunai, itu adalah pada saat pemerintahan Pak SBY Yusuf Kala. Jadi satu program yang betul-betul sangat menarik bagi masyarakat bawah dan mendapatkan simpatik dari masyarakat luas. Jadi disitulah Partai Demokrat merasakan panen raya, begitulah. Panen raya pada pemilu 2009. Tapi kemudian berbeda halnya dengan BLT yang sekarang ini secara psikologis kayaknya sudah berubah berbeda begitu. Kalau saat itu memang luar biasa sambutan masyarakat. Tetapi uniknya 2014 Demokrat turunnya banyak sekali. Nah, itu sudah bukan rahasia lagi mestinya, Pak Bambang. Mengapa 2014 turun drastis? Karena sebelum pemilu 2014 ada turbulensi internal Partai Demokrat yang sangat besar, turbulensi itu. Sehingga
berdampak buruk terhadap perolehan suara Partai Demokrat. Jadi andai kata situasi di internal Partai Demokrat terjaga secara kondusif, atmosfernya itu tetap bagus, saya kira tidak akan sedrastis andai kata pun mengalami penurunan, bahkan mungkin malah bisa naik. Jadi sangat disayangkan ada turbulensi di internal Partai Demokrat yang itu menurut hemat saya dipicu oleh internal sendiri, bukan dari eksternal, bukan genderang dari luar partai, tapi justru dari dalam partai itu sendiri. Jadi memang luar biasa Pak ya, menjaga soliditas itu tidak gampang. Nah, kenapa Pak Sudewo kemudian 2019 maju lagi tapi pindah ke Partai Gerindra? Saya merasa sudah nggak ada kecocokan di Partai Demokrat ya, yang diharapkan oleh masyarakat luas. Partai Demokrat ini bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi justru Partai Demokrat harus sibuk dan bertengkar di internalnya sendiri. Tidak fokus lagi memikirkan solusi dari kesulitan-kesulitan masyarakat. Jadi di situ rasanya sudah berbeda. Feel yang saya hadapi, yang saya rasakan, rasanya tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita saya secara pribadi. Itu yang menarik, Pak Sudewo itu pindah partai dan pindah dapil, tapi tetap aja bisa menang. Gimana? Saya juga bingung itu Pak Bambang. Saya juga bingung. Kenapa pindah partai, pindah dapil bisa jadi. Saya juga bingung itu. Tapi saya juga dilandaskan oleh kerja keras. Tidak mungkin saya jadi lagi ini tanpa kerja keras. Jadi yang saya lakukan untuk meraih sebuah kursi kemenangan di pemilu 2019 itu dengan cucuran keringat yang jelas. Pagi sampai malam terus-menerus itu berkonsolidasi. Sampai berhari-hari mungkin kurang tidur itu saya lakukan. Dan alhamdulillah membuahkan hasil gitu ya. Membuahkan hasil. Nah, itu juga ada yang menarik itu, Pak Sudewo itu. Karena pada waktu itu Gerindra kan diduduki oleh Bu Sri Wulan kalau nggak salah. Nah, Pak Sudewo masuk, Bu Sri Wulan juga pindah. Nah, itu bagaimana, artinya itu sekedar apa ya, direncanakan atau ya memang begitu aja? Itu satu hal yang kebetulan ya. Saya nggak ada komunikasi dengan Bu Sri Wulan, nggak ada koordinasi, apalagi atur-mengatur ya dalam pemilu 2019 kemarin, tidak ada sama sekali. Secara kebetulan, Bu Sri Wulan meninggalkan Partai Gerindra. Dan saya secara kebetulan juga ingin masuk Partai Gerindra melalui dapilnya Bu Wulan. Tapi Bu Wulan itu punya basis massa yang sangat kuat. Dia partai apa saja, sepanjang masih di daerah pemilihan Jawa Tengah 3, saya yakin akan terpilih. Karena memang basisnya Bu Wulan itu kuat. Bapaknya seorang saudagar sapi, gitu. Dan juga
didukung oleh seorang pengusaha besar. Dan Bu Sri Wulan sendiri juga kerja keras. Begitu. Jadi Bu Wulan menurut hemat saya kemarin di Partai Gerindra itu pindah ke Partai Nasdem tidak akan disangsikan, tidak diragukan, akan terpilih kembali dan betul terpilih kembali. Jadi artinya basis masanya Bu Wulan yang dulu memilih Bu Wulan ketika dia di Partai Gerindra bisa saja masih ikut Bu Wulan ketika di Partai. Ya, kemudian saya ya harus membangun jaringan sendiri karena memang orang yang benar-benar baru di daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Kalau karakteristik Pak antara dapil di Kebumen dan kalau nggak salah dapilnya itu Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara Pak ya kalau di situ. Dengan dapil di Pati ini apa perbedaannya? Kalau sekarang ini pada pemilu 2019 menurut hemat saya karakteristiknya sama. Oh sama. Ya, karakteristiknya sama. Jadi pendekatannya harus holistik. Pendekatannya tidak hanya pendekatan emosional, tapi pendekatannya harus real juga. Antara daerah pemilihan Jawa Tengah 7 dengan Jawa Tengah 3. Itu sama. Kalau pada pemilu 2009 ya dan sebelumnya 2009 yang awal dilakukan pemilu dengan sistem terbuka berdasarkan suara terbanyak, itu awal itu belum menggambarkan adanya satu money politik yang begitu deras, begitu besar. Tapi setelah terjadi sistem pemilu yang terbuka ini, nilai-nilai demokrasi itu hampir tidak ada. Nilai-nilai demokrasi hampir tidak ada. Jadi pemilu terbuka ini menurut hemat saya, Pak Bambang, banyak negatifnya, banyak kekurangannya. Dalam konteks kepentingan rakyat, dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Karena apa? Karena yang terjadi di Senayan itu tidak menggambarkan kondisi aspirasi atau keinginan real oleh masyarakat daerah pemilihan. Jadi saya kira kalau ada pertanyaan bagaimana perbedaan Kabupaten Kebumen dan Pati, Banjarnegara dengan Pati, dengan Rembang, Blora, saya kira hampir sama, merata di mana-mana itu. Jadi memang harus bekerja secara all out lah gitu. Total football begitu. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa tidak mudah untuk memperjuangkan aspirasi di masyarakat untuk dibawa ke DPR. Lalu apa yang bisa dilakukan, Pak? Kalau DPR RI itu kan program yang dibawa itu kan sangat tergantung dia ada di komisi berapa. Di komisi berapa. Pak Bambang kan pernah jadi DPR RI, jadi pernah merasakan juga. Sudah lama. Sudah lama. Jadi sedikit lupa. Atau memang pura-pura lupain. Situasinya mungkin sudah berubah. Saya kira masih sama atau hampir sama, tidak terlalu banyak berubah. Jadi kalau di tempat saya, kebetulan karena saya ditugaskan oleh pimpinan partai, pimpinan fraksi, berada di Komisi 5 bidang infrastruktur. Jadi ada beberapa program yang bisa saya bawa untuk di Dapil. Di antaranya adalah program BSPS. BSPS itu bahasa familiarnya ya program bedah rumah gitulah. Di mana rumah yang
kategori tidak layak huni, misalnya dindingnya masih gedek, bambu, papan atau papan yang tidak baik, lantainya masih lantai tanah, itu bisa diberi program bedah rumah dengan nilai 20 juta. Kemudian ada program juga irigasi kecil yang dilakukan oleh kelompok tani. Kemudian juga ada program jembatan gantung. Ada juga program sanitasi desa yang misalnya satu desa 45 rumah atau 50 rumah yang belum ada MCK-nya diberi MCK. Di antaranya seperti itu, Pak Bambang. Ya. Kalau padi itu kan punya kebutuhan yang besar, Pak, yang untuk rehabilitasi sungai kalau nggak salah ya, terutama di ujungnya di Juwana itu sudah bertahun-tahun itu kelihatannya anggarannya tidak cukup itu kelihatannya. Kalau Bupati sering mengeluh soal itu. Kalau memperjuangkan seperti itu seperti apa, Pak? Jadi Sungai Juwana itu ada dua pokok persoalan yang terjadi dampak daripada Sungai Juwana. Pokok persoalan yang pertama adalah Sungai Juwana bisa di luar kapasitas meluap begitu menimbulkan dampak banjir. Yang kedua, terjadi intrusi air laut, artinya masuknya air laut. Jika laut ini pasang, maka air laut masuk ke Sungai Juwana, sehingga menimbulkan gagal panen, dan menimbulkan mata air di sekitar Sungai Juwana itu asin, bahkan sampai 10 km dari Sungai Juwana itu masih asin. Jadi dua pokok persoalan. Terhadap persoalan yang pertama, bagaimana supaya kapasitas Sungai Juwana masih memadai sehingga tidak berdampak pada banjir, ada penanganan jangka pendek dan penanganan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek itu normalisasi Sungai Juwana. Itu dilakukan secara rutin tiap tahun oleh Kementerian PUPR. Dan kebetulan karena saya juga mendorong Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, maka saya kawal betul sehingga tiap tahun ada normalisasi Sungai Juwana. Kemudian ada penanganan jangka panjang, yaitu rencana akan dibuat shortcut. Jadi menjelang jembatan Juwana itu akan dibuat sungai baru yang melintas kota Juwana di sisi barat, sehingga tidak harus melalui muara sungai yang sekarang ini menjadi parkirnya kapal-kapal. Karena parkir kapal ini memang sudah sulit untuk dilakukan pemindahan. Makanya akan dibuat shortcut, dibuat saluran Sungai Juwana yang baru. Itu rencana penanganan jangka panjang. Kemudian untuk permasalahan intrusi air laut, masuknya air laut bercampur dengan Sungai Juwana, itu akan dibangun bendung karet. Atau basa familiare nek wong Jawa ngono ya, bendung kembang kempis. Jadi ketika nanti air laut pasang, karet ini dikembangkan untuk membendung supaya tidak masuk air laut ke Sungai Juwana. Kalau tidak pasang, tidak perlu dikembangkan, tapi dia juga berfungsi sebagai bendung, sebagai irigasi.
Gitu. Jadi nanti irigasi. Dan fungsi dari ini juga bisa menjadi sumber air baku untuk Kabupaten Pati, tentu melalui treatment yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terhadap Bendung Karet, insya Allah pada bulan Oktober, ya, bulan Oktober tahun ini akan dilakukan groundbreaking, ya, peletakan batu pertama, dan Menteri PUPR sudah janji sama saya akan hadir secara langsung untuk ikut melakukan groundbreaking itu. Mudah-mudahan ini membawa solusi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Sungai Juwana. Tidak terancam lagi oleh air asin, oleh air laut. Jadi meskipun nanti banjir, air itu tidak akan asin sehingga tidak berdampak terhadap gagalnya panen. Jadi kira-kira banjir sekaligus bisa diatasi, Pak? Bisa diatasi. Bisa diatasi. Jadi titik Bendung Karet itu berada di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan. Jadi sudah dekat dengan pantai, sudah dekat dengan laut. Kemudian dari titik itu kira-kira sepanjang 4 km dibuat tanggul kiri kanan. Dibuat tanggul kiri kanan. Jadi itu juga bisa menambah kapasitas daripada Sungai Juwana. Jika suatu saat terjadi banjir, itu bisa tetap tertampung di Sungai Juwana, tidak meluap ke kiri kanan sehingga tidak berdampak terhadap banjir di persawahan. Ya. Saya lihat ini membutuhkan waktu, Pak, ya, proyek ini. Jadi masih membutuhkan Pak Sudewo. Walaupun sulit memperjuangkan aspirasi, Bapak tetap akan maju lagi di DPR ini. Dan apakah masih tetap dengan Partai Gerindra atau kemungkinan mungkin bergeser lagi gitu, Pak? Saya setelah menjadi kader Partai Gerindra, saya bisa merasakan bahwa Partai Gerindra ini selalu istiqomah terhadap cita-cita luhur bangsa. Dia Partai Gerindra ini betul-betul fokus, manifesto politiknya jelas, kegiatan-kegiatan politiknya jelas, ya, selalu berpikir dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dan untuk melakukan semua itu, alhamdulillah dijaga betul situasi kondusif di internal Partai Gerindra. Jadi insya Allah masih istiqomah dan cinta terhadap Partai Gerindra. Sekarang kembali ke Undip, Pak. Bapak pernah kuliah di UNS, kemudian kuliah di Undip. Apa atmosfer yang dirasakan? Apa persamaannya, apa perbedaannya? Terhadap dua perguruan tinggi negeri ini, 11 Maret dan Undip, yang sama-sama saya pernah kuliah di situ, tampaknya tidak ada satu perbedaan yang signifikan, ya. Hampir ada satu kesamaan gitu. Ada nilai-nilai yang bisa saya rasakan untuk menjadi pembelajaran dan juga membangun karakter. Utamanya ketika saya kuliah di Undip, pembimbing tesis saya itu adalah seorang rektor, itu Profesor Eko Budiarjo, yang tentu saja beliau sibuknya luar biasa, tetapi masih mau melayani
mahasiswanya. Dan hampir tidak pernah meleset ketika saya harus konsultasi. Hampir ya bisa bilang hanya sekali 2 kali, itu pun pasti karena satu alasan tertentu yang kepentingan lebih besar. Dan saat meleset belum bisa jadi konsultasi, sudah dikasih tahu bahwa akan direschedule, dijadwalkan ulang. Dan juga pada saat kuliah-kuliah biasa, dosennya juga tepat waktu. Jadi ini kan memberikan satu edukasi secara tidak langsung bahwa ada nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran yang bisa saya petik ketika kuliah di Undip, begitu ya. Jadi ini bermanfaat sekali dan ada faedahnya lah sampai dengan sekarang ini. Bapak masih berkomunikasi dengan para alumni lain, baik satu fakultas maupun dengan alumni dari fakultas yang lain? Kalau dari lulusan S2 Undip itu ada grup Pak Bambang. Grup MTPK namanya. Di antaranya di situ adalah Pak Sigit yang mantan wali kota Magelang. Kemudian ada Bu Tasri yang sekarang Kepala Dinas PU Kabupaten Kediri. Ada kawan yang konsultan, ada kawan yang menjadi pegawai negeri di Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Ada yang di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi aktif komunikasi. Dan pada event-event tertentu misalnya ada salah satu yang punya gawe menikahkan anak, ya itu cukup untuk membangun silaturahmi lah. Gayeng juga. Mungkin terakhir Pak, setelah Bapak tadi perjalanan karirnya kan swasta, pemerintah, politik, sampai sekarang, apa yang bisa disarankan kepada generasi yang lebih muda, kepada yang masih belajar, atau para alumni baru ini, apa yang harus mereka persiapkan untuk masuk ke dunia nyata lah dalam pengabdiannya itu? Saya hanya bisa berpesan kepada generasi penerus, utamanya anak-anak muda. Itu jangan sampai tergoda pada pergaulan yang tidak benar. Jadi mengejar ilmu untuk mendapatkan nilai akademik yang tinggi itu penting. Tetapi penting juga dan tidak kalah pentingnya juga adalah membangun karakter, kepribadian itu. Jadi ini bagi anak-anak muda maupun bagi orang tua, buatlah satu keseimbangan antara membangun karakter anak-anak selain juga mengejar kualitas akademiknya. Itu. Kemudian jangan sampai menutup diri, pergaulan yang luas tetapi pergaulan yang positif. Di situ akan banyak manfaatnya nanti ketika anak-anak terjun di dunia nyata, begitulah. Dunia nyata. Jadi saya kira begitu simpelnya. Terima kasih sekali Bapak Aji Sudiewo, STMT, anggota DPR RI, Komisi 5 Pak ya? Siap. Komisi Infrastruktur, yang berasal dari Jawa Tengah 3. Banyak hal yang sudah disampaikan, termasuk bagaimana pengalamannya memperjuangkan aspirasi di lembaga parlemen di DPR RI. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, memberi inspirasi dan motivasi terutama pada generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Sudiewo, sukses terus dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Siap. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.